Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah analisis kompleks akan mempresentasikan materi mengenai transformasi linear dan transformasi balikan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Putri Dea Alaristasari dengan NIM 4114102 dan Devianti Dwi Puspa Cahyani dengan NIM 411419020 serta Siti Marifatul Mutia dengan NIM 41141199042. Materi yang akan dibahas pertama ada transformasi linear, kemudian transformasi balikan atau fungsi 1/Z, dan yang terakhir ada contoh soal transformasi linear dan transformasi balikan. Telah diketahui bahwa fungsi W sama dengan Fz yang didefinisikan pada himpunan D pada bidang Z ke dalam bidang W adalah suatu transformasi himpunan D menjadi himpunan D aksen pada bidang W. Dengan menggunakan koordinat kartesius, biasanya Z ini dinyatakan dengan X plus Y dan W dinyatakan dengan W sama dengan U plus IV. Dengan demikian, Fz sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Mengawankan setiap titik di Z sama dengan X plus Y, anggota D dengan W sama dengan U plus IV, anggota D aksen, yang ditentukan oleh U sama dengan U X, Y, dan V sama dengan V, X, Y. Jadi, fungsi U sama dengan U, X, Y, dan V sama dengan V, X, Y dapat dipandang membentuk suatu korespondensi antara titik-titik pada D di bidang XY dan titik-titik pada D aksen di bidang U, V. Korespondensi ini tidak perlu satu-satu. Jika U dan V kontinu mempunyai derivatif parsial tingkat pertama yang kontinu pada D, maka setiap kurva di dalam D yang mempunyai arah garis singgung yang berubah kontinu akan berkorespondensi dengan kurva di D aksen yang mempunyai sifat yang sama. Transformasi linear, transformasi oleh fungsi W sama dengan AZ, dengan Z tidak boleh sama dengan 0, dan A merupakan konstanta kompleks, dapat ditulis dalam bentuk eksponen, yaitu A sama dengan A dikali E pangkat I alfa, dan Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Diperoleh W sama dengan A dikali R dikali E pangkat I dikali alfa plus theta. Nah, secara geometris, bayangan W dari titik Z yang bukan 0 dapat diperoleh dengan memutar titik Z dengan pusat titik 0 ke arah positif sebesar sudut alfa derajat. Dan hasilnya ini dikalikan dengan faktor alfa sama dengan panjang A terhadap 0. Daerah bayangan hasil transformasi ini sebangun dengan daerah yang diberikan semula. Transformasi oleh fungsi W sama dengan Z plus B, dengan B merupakan suatu konstanta kompleks, misalnya B sama dengan B1 plus I dikali B2, akan ditransformasikan titik X, Y pada bidang Z ke titik U, V sama dengan X plus B1, Y plus B2 di bidang W. Jika bidang Z dan W ini dihimpitkan, sehingga masing-masing sumbu real dan sumbu imajiner kedua bidang ini berhimpit, maka transformasi ini merupakan suatu pergeseran atau translasi titik X, Y sejauh vektor yang mewakili bidang B. Daerah bayangan hasil transformasi ini sama dan sebangun atau kongruen dengan daerah yang diberikan semula. Fungsi umum dari transformasi linear, W sama dengan AZ plus B, dengan A, B merupakan konstanta kompleks, dan A tidak boleh sama dengan 0, dapat digambarkan sebagai dua transformasi secara berurutan, yakni transformasi Z sama dengan AZ, di mana A tidak boleh sama dengan 0, dan transformasi W sama dengan Z plus B. Bayangan W dari Z diperoleh dengan menggeser titik Z sejauh vektor B, sedangkan titik Z ditentukan lebih dulu dengan memutar Z sebesar sudut alfa dengan pusat titik 0, dan kemudian diikuti dengan mengalihkannya terhadap 0 oleh faktor A. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, untuk contoh transformasi linear, yaitu transformasi W sama dengan 1 ditambah I dikalikan Z ditambah 3 dikurangi I. Mentransformasikan daerah persegi panjang pada bidang Z dalam gambar 1. Nah,
Ini teman-teman bisa melihatnya pada bidang Z. Menjadi daerah persegi panjang yang terletak di bidang W. Ini bidang W-nya. Transformasi ini dapat disajikan sebagai dua transformasi. Yang pertama yaitu Z sama dengan 1 ditambah I dikalikan Z, dan W sama dengan Z ditambah 3 dikurangi I. Karenanya 1 ditambah I sama dengan akar dari 2 dikalikan E dipangkatkan I Pi per 4. Transformasi yang pertama adalah perputaran sebesar Pi per 4 diikuti oleh perbesaran oleh faktor akar 2 terhadap 0. Dan bayangan transformasi ini diperlihatkan pada bidang Z. Transformasi yang kedua yaitu pergeseran sejauh vektor 3 dikurangi I yang dapat dilakukan dengan pergeseran ke kanan sejauh 3 satuan dan diikuti oleh pergeseran 1 satuan ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi balikan atau fungsi 1 per Z. Diberikan persamaan W sama dengan 1 per Z, membentuk korespondensi 1,1 antara titik tak 0 pada Z dan bidang W. Karena Z dikali Z bar sama dengan mutlak Z kuadrat, pemetaan dapat dideskripsikan dengan transformasi Z sama dengan 1 per mutlak Z kuadrat dikali Z, W sama dengan Z bar. Transformasi yang pertama yaitu Z sama dengan 1 per mutlak Z kuadrat dikali Z merupakan balikan terhadap lingkaran mutlak Z sama dengan 1. Kemudian gambar dari titik tak 0 Z adalah titik Z dengan ketentuan mutlak Z sama dengan 1 per mutlak Z dan argumen Z sama dengan argumen Z. Titik-titik eksterior pada bilangan mutlak Z sama dengan 1 dipetakan satu-satu pada titik-titik interior tak 0 seperti pada gambar di samping dan sebaliknya. Sembarang titik pada lingkaran adalah pemetaan satu-satu terhadap dirinya sendiri. Transformasi yang kedua yaitu W sama dengan Z bar adalah contoh dari refleksi pada sumbu X. Karena limit 1 per Z untuk Z menuju 0 adalah tak hingga dan limit 1 per Z untuk Z menuju 0 sama dengan 0, hal yang bisa untuk didefinisikan sebuah transformasi 1,1 W sama dengan TZ dari perluasan bidang Z pada perluasan bidang W dengan menuliskan T0 sama dengan tak hingga, T tak hingga sama dengan 0, TZ sama dengan 1 per Z. T kontinu sepanjang perluasan bidang Z untuk nilai tetap dari Z. Ketika sebuah titik W sama dengan U ditambah IV merupakan bayangan dari sebuah titik tak 0 pada Z sama dengan X ditambah IY. Di bawah transformasi W sama dengan 1 per Z, ditulis W sama dengan Z bar dikali mutlak Z kuadrat, menyatakan bahwa U sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan V sama dengan min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jelas Z sama dengan 1 per W sama dengan W per mutlak W kuadrat. Untuk X sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat dan Y sama dengan negatif V per U kuadrat ditambah V kuadrat, menurut pernyataan berdasarkan relasi-relasi antar koordinat-koordinat ditunjukkan bahwa pemetaan W sama dengan 1 per Z mentransformasikan lingkaran dan garis ke dalam lingkaran dan garis. Jika A, B, C, dan D bilangan real memenuhi syarat B kuadrat ditambah C kuadrat lebih dari 4A, maka persamaannya A dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BX ditambah CY ditambah D sama dengan 0. Menggambarkan perubahan lingkaran atau garis di mana jika A tidak sama dengan 0 untuk suatu lingkaran dan A sama dengan 0 untuk suatu garis. Jika X dan Y memenuhi persamaan kelima, kita dapat mensubstitusikan ke persamaan 4. Maka U dan V memenuhi persamaan D dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah BU dikurangi CV ditambah A sama dengan 0. Jika U dan V memenuhi persamaan ke-6 dan disubstitusikan persamaan 3, maka X dan Y memenuhi persamaan 5. Dari persamaan 5 dan 6, maka untuk keadaan A tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, pada bidang Z, lingkaran tidak lewat 0, dan pada bidang W, lingkaran tidak lewat 0. Untuk A tidak sama dengan 0 dan D sama dengan 0, untuk bidang Z, lingkaran lewat 0 dan pada bidang W, garis tidak lewat 0.
Selanjutnya, untuk keadaan A sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka pada bidang Z garis tidak lewat 0 dan pada bidang W lingkaran lewat 0. Sedangkan untuk A dan D sama dengan 0, maka pada bidang Z dan W garis lewat 0. Selanjutnya, untuk contoh soal pada transformasi balikan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk contoh transformasi balik, yang pertama itu ada tentukan peta dari garis X sama dengan 1 oleh transformasi W sama dengan 1/Z. Nah, contoh ini dapat diselesaikan dengan cara AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z diperoleh C dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BF sama dengan 0. Diperoleh X dikurangi 1 sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z diperoleh min 1 dikalikan U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah U dikurangi 0 dikali V sama dengan 0. Diperoleh min 1 dikalikan U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah U sama dengan 0. Diperoleh U dikurangi 1/2 dipangkatkan 2 ditambah V kuadrat sama dengan 1/4. Jadi, garis X sama dengan 0 pada bidang Z dipetakan pada W sama dengan 1/Z di bidang B menjadi suatu lingkaran dengan pusat 1/2,0 dan berjari-jari 1/2. Teman-teman dapat melihat gambarnya akan seperti ini. Ini lingkarannya dengan jari-jari 1/2 dan pusatnya yaitu 1/2,0. Contoh dari transformasi balik yang kedua yaitu tentukan peta dari garis X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 oleh transformasi W sama dengan 1/Z. Nah, untuk kasus ini penyelesaiannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z diperoleh U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BF sama dengan 0. Diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat min X sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z. Nah, itu akan memperoleh 0 dikalikan U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah min 1 kalikan 0 dikurangi UF ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh min 1 dikalikan U ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh U sama dengan 1. Jadi, garis X kuadrat ditambah Y kuadrat min X sama dengan 0 pada bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1/Z di bidang W menjadi garis U sama dengan 1. Nah, untuk kasus ini, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya dari pemetaan garis X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z di bidang W, ini bidang W-nya, akan menjadi garis U sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.